Tipologi manusia menyambut Ramadan. Ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Isa Anwari Bah. Dalam menyambut tibanya bulan suci Ramadan, terdapat beberapa kategori dan model dalam kaum muslimin. Antara lain, pertama, golongan yang sangat antusias menyambut Ramadan karena sadar akan banyaknya bonus rahmat dan pahala yang akan mereka dapat di bulan itu. Mereka adalah yang menyadari sepenuhnya makna dan nilai yang ada dalam bulan Ramadan, sehingga jauh-jauh hari sebelum bulan suci ini hadir di hadapannya, mereka telah berkemas-kemas untuk mengarungi perjalanan rohani yang demikian mengasyikkan. Semua perbekalan untuk menjalani perjalanan rohani itu telah mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya dan sematang-matangnya. Mereka menyadari bahwa perjalanan rohani yang akan ditempuhnya dalam sebulan itu bukan perjalanan yang mudah dan gampang. Ia memerlukan stamina fisik dan rohani yang prima dan mapan, sehingga perjalanan itu bisa dilakukan dan dilalui dengan baik. Pelatihan-pelatihan pembuka dilakukan, seperti melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban atau pada bulan Rajab. Pokoknya kelompok ini betul-betul siap menghadapi perjalanan rohani selama bulan Ramadan. Mereka mengerti benar peta perjalanan rohani itu dengan sebaik-baiknya, sehingga secara mental mereka tidak terkejut dan bahkan merasakan hentakan kenikmatan kala akan memasuki bulan suci ini. Tapi kami perkirakan bahwa golongan ini bukanlah golongan mayoritas di tengah umat dewasa ini. Mereka adalah para pemburu takwa. Kedua, mereka yang biasa-biasa saja dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tanpa ekspresi dan tanpa apresiasi apa-apa, karena mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang ada dalam bulan Ramadan. Golongan ini adalah mereka yang biasa-biasa saja dalam menyambut kedatangan bulan suci ini. Tak ada riak spiritual dan gairah jiwa yang meluap-luap penuh gembira menyambut bulan ampunan dan bulan suci ini. Kehadiran Ramadan sama sekali tidak mempengaruhi kebangkitan spiritualnya, tidak menggairahkan urat-urat kepekaan nuraninya. Tak ada yang berubah, tak ada yang bergeser. Jiwanya demikian dingin. Walaupun suasana bulan suci telah memercikkan kehangatan-kehangatan, hati mereka tak lagi terangsang untuk memeluk erat sang tamu agung ini. Di bulan suci ini, bukan tidak mungkin manusia semacam ini banyak jumlahnya, bahkan bisa menjadi bagian paling besar dari lapisan umat ini. Namun kita berharap dan berdoa semoga tidak. Untuk mereka, bonus-bonus Ramadan tiada guna dan mereka memang tidak berhak mendapatkannya. Ketiga, adalah kelompok yang gembira dengan kehadiran bulan Ramadan, karena mereka merasa bahwa kedatangannya dianggap akan membuat mereka menangguk keuntungan besar. Siapa mereka? Mereka adalah sosok-sosok pencari nafkah dengan kehadiran bulan suci. Di benaknya yang bertaburan bukan pahala-pahala yang Allah turunkan dari langit karena amal-amalnya yang sempurna. Yang terbayang adalah benaknya adalah honor-honor jutaan atau amplop-amplop dalam sekali tampil di publik, di media radio dan televisi, atau di mana saja yang dianggap mendatangkan uang. Hatinya sama sekali tidak terpaut dengan iman dan ihtisab di bulan Ramadan. Yang tertayang dalam benaknya adalah seberapa banyak penghasilan yang akan didapatkan dengan kehadiran bulan suci ini. Baginya tak perlu apakah bulan ini ampunan atau ini bukan bulan ampunan. Yang penting aliran uang mengalir deras ke kantong atau rekeningnya. Sosok ini bisa menimpa seorang pedagang
bisa seorang artis, selebritis, kiai, ustaz ternama, bisa seorang qari'ah, bisa seorang dai kondang, seorang presenter, bisa seorang pengelola televisi, radio, pengelola pengajian, pengelola transportasi, dan siapa saja yang menjadikan uang sebagai target utama pada saat Ramadan datang menjelang. Kelompok ini ada dan bahkan jauh-jauh hari telah melakukan kalkulasi sejauh mana Ramadan kali ini bisa dieksploitasi sebaik-baiknya. Dia memang puasa, namun puasanya kosong dari makna dan spirit Ramadan yang sebenarnya. Mereka memang puasa, namun puasa yang tidak memiliki bobot apa-apa alias hampa. Keempat, atau kategori terakhir adalah sosok manusia yang demikian ketakutan dengan kehadiran Ramadan. Kelompok ini kita anggap sebagai kelompok yang sangat parah dibandingkan dengan kelompok kedua dan ketiga. Kelompok ini menjadikan Ramadan sebagai momok yang selalu menghantui dirinya. Sebulan sebelum Ramadan datang, mereka telah menggigil karena akan tiba bulan suci ini. Mereka merasa ngeri karena harus menahan makan dan minum. Harus sembunyi-sembunyi jika mereka tidak puasa. Mereka harus malu jika kepergok sedang makan-makan. Bahkan bukan itu saja, ada di antara mereka yang merasa terancam roda hidupnya dengan kedatangan bulan suci ini. Mereka merasa bahwa Ramadan telah menyumbat rezekinya. Mereka bisa saja terdiri dari pelaku bisnis haram, para pengelola nightclub, diperintahkan untuk tutup selama Ramadan. Mereka bisa saja adalah para pelacur kelas kakap yang setiap harinya menjual kehormatan kepada para si hidung belang. Bisa saja mereka adalah para pedagang di pinggir-pinggir jalan yang seakan hidup menjadi kiamat karena penghasilan drastis berkurang. Mereka bisa saja pengelola restoran atau siapa saja yang menganggap bahwa Ramadan bukan bulan penyucian diri dan jiwa. Mereka adalah bukan pemburu takwa, bukan pula manusia yang mengharap ridha Tuhannya. Mereka tidak akan dapat nilai apa-apa di bulan mulia ini, karena mereka adalah termasuk kelompok manusia pongah yang dengan terang-terangan tampil di depan orang menampilkan keberadiannya bahwa mereka tidak puasa tanpa alasan apa-apa. Untuk yang terakhir ini, hanya Allah yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Marilah kita berdoa. Semoga kita masuk pada golongan pertama, golongan yang semangat menyambut kedatangan Ramadan yang mulia, semangat memeluk nilai-nilai, dan semangat pula memaknai bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.